Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Diah Permata Kinanti Dwi Amarwati dengan NPM 21130411013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar, yaitu keterampilan memberikan penguatan guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro bahasa dan sastra Indonesia atau micro teaching dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Sofia Agustina, SPD MPD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat, Ibu. Sebelum dimulai, Ibu akan ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kok kelihatannya kelasnya sepi ya? Yang lainnya pada kemana? Banyak yang tidak hadir, Ibu. Iya, benar. Ini sepertinya karena cuacanya juga ya, tidak menentu. Ini sedang hujan di luar atau mungkin lagi pada kejebak hujan ya? Mungkin Ibu bisa jadi. Iya, oke. Sebelum saya mulai untuk absensi, saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Baik Ibu, berdiri siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah doa. Ibu mulai terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya anak-anak semua. Iya. Oke, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kemarin sudah Ibu beri secuil tentang materi yang kita akan pelajari hari ini. Cerita pendek bukan, Ibu? Ya, benar. Yang lainnya kenapa tidak menjawab? Tidak tahu atau bagaimana? Dia nyontek pasti Bu. Iya, Ibu. Tadi saya mau jawab juga. Oke. Ya, benar, kita hari ini mau belajar cerita pendek. Namun sebelum materi Ibu sampaikan, Ibu mau menguji kefokusan anak-anak Ibu nih. Absensi, Bu. Oh iya, absensi belum ya? Oke, Ibu absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Diah Ahmad. Hadirah, Ibu. Hadir. Lalu Diah Putri Ivani. Masih sakit, Bu. Masih sakit ya? Oke, masih sakit. Tapi belum konfirmasi ke Ibu. Bagaimana itu? Nanti Biar nggak ke ketua kelas Iya. tidak? Tidak Bu, belum ada kabar juga saya. Mungkin agak siangan nanti mungkin. Oh ya, mungkin nanti orang tuanya membawakan suratnya ya. Tapi tadi saya ngeliat dia loh Bu, lagi jajan. Lagi jajan. Salah lihat kali, Nova. Dia nggak pas dari kemarin. Nanti tolong ditanya ya ke temannya ya, bagaimana kabarnya. Kayaknya dia deh tadi tuh, orang sama cowoknya. Nggak boleh bintang, Nova. Iya. Kamu Baiklah, Ibu lanjutkan absensinya ya, daripada ribut anak-anak Ibu. Lalu selanjutnya ada Nabila Istiqomah. hadir, Bu. Hadir ya. Oh iya, ketinggalan di sebelum Nabila ada Vigo Fajar Afrian. Kemana Vigo? Tidak hadir, Bu. Tidak ada kabar. Tidak ada kabar ya. Iya Bu. Oh, nanti kabarnya juga ditanya ya Iya, ke Ibu. temannya ya. Lalu ada Naufal Anajar. Hadir Ibu. Hadir. Kemana aja Naufal? Kemarin tuh saya sakit Bu. Sakit ya. Udah Kenapa bilang tidak? ke dia juga Bu, saya sakit. Oh. Tapi kenapa kamu tidak konfirmasi langsung ke Ibu? Saya kan nggak punya HP Bu. Orang tua kamu Orang tidak tua. mengabari Ibu. Oh iya Bu, orang tua saya lupa kali ya Bu. Oh iya, mungkin sibuk ya orang tuanya ya. Oke, yang terakhir ada Nyimas Esa Juwita. Sakit, Ibu. Sakit ya. Oh iya, sudah konfirmasi ke WA Ibu juga ini. Oke, anak-anak, sebelumnya kalau tidak hadir atau berhalangan untuk tidak masuk ke sekolah, harap konfirmasi langsung ke Ibu ya. Baik, Ibu. Karena Ibu sebagai wali kelas kalian juga kan ingin tahu kabar anak-anak Ibu seperti apa gitu. Nah, jadi ada 3 orang ya Ya, Ibu. yang tidak hadir ya hari ini ya. Iya, Bu. Oke. Akan Ibu lanjut ke ice breaking.
ice breaking Ibu pada pagi hari ini, ada punya ide ice breaking nggak anak-anak? Tidak ada ya. Oke, ice breaking pada pagi hari ini masih sama yang seperti kemarin, yaitu kalau Ibu bilang pagi tepuk sekali, kalau Ibu bilang siang tepuk 2 kali, kalau Ibu bilang malam tidak bertepuk. Ya, Bu. Oke? Oke, Ibu akan menguji kefokusan anak-anak Ibu apakah pagi ini masih semangat atau masih ngantuk nih sama dirinya sendiri. Semangat Ibu. Masih semangat ya? Semangat. Oke, Ibu bilang pagi, siang, pagi, malam. Hayo, Noval kurang fokus ya? Bu. Oke. Selanjutnya Ibu bilang siang, malam. Hayo, Ibu kenapa? Oke, lagi pagi, siang, pagi, malam. Oke, pada fokus ya pokoknya ya. Oke, senang sekali. Benar sekali. Dengan menguji kefokusan ini biar kita dapat fokus juga, mendapatkan materi yang akan Ibu sampaikan tentang cerita pendek. Oke, sebelum kita lanjut ke materi juga, Ibu akan mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa sarapan ya anak-anak, karena dengan kita sarapan itu bisa membantu kita fokus untuk belajar. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Pada sarapan tidak pada hari ini tadi? Sarapan, Bu. Masak sendiri atau dimasakin? Dimasakin, Bu. Oke. Kalau orang tuanya tidak sempat memasakkan, sebisa mungkin anak-anak tuh kalau bisa masak sendiri ya, karena Iya, siapa Ibu. tahu orang tuanya sibuk juga kan. Iya, Ibu. Oke, nah materi pada pagi hari ini yaitu menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Oke, cerita pendek pada intinya pada pertemuan pagi hari ini menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Ada yang tahu nggak sih unsur intrinsik itu apa anak-anak? Unsur dari dalam ya, Bu. Ya benar. Jadi unsur-unsur yang membangun cerpen itu dari dalam. Cerita cerpen ini merupakan singkatan dari cerita pendek ya anak-anak, sudah pada tahu kan ya? Tahu Ibu. Anak-anak sebelumnya sudah pernah membaca cerita pendek? Sudah, Ibu. Dalam sebulan biasanya membaca berapa cerita pendek? Enggak tentu. Saya biasanya rutin seminggu sekali. Wah keren ya Nabila ya, Novel? Saya habis sholat maghrib. Bu. Oh jadi untuk menghibur ya. Jadi Nggak ngaji sih, kan kemarin ngaji. jadi kegiatan Novel untuk mengisi waktu luangnya itu membaca cerpen setiap habis maghrib. Oke? Nah kalau dia ulang Saya, Bu, saya sebulan itu belum tentu baca sih. belum tentu baca ya. Karena saya sibuk gitu, Bu. Oh sibuk bantu orang tuanya ya? Enggak, sibuk tidur. Jangan dicontoh ya anak-anak. Iya. Karena kita tuh harus rajin membaca. Dengan kita rajin membaca, itu pengetahuan kita pasti akan lebih luas lagi. Oke? Seperti Nabila yang hampir setiap minggu membaca cerita pendek. Saya Betul. Nopal yang setiap habis maghrib membaca cerita Mereka pendek. cover, Bu. Tidak seperti itu. Oke? Disiram Kita aja. tuh, oh iya Ibu mau ngasih info nih. Kalau misalnya kita baca cerita pendek itu enggak harus dari bentuk buku fisik ya, karena kita juga bisa menemukannya di gawai kita melalui Google atau ada yang Koran, tahu Bu. Wattpad, aplikasi Wattpad. Tahu, Bu. Nah itu biasanya ada juga cerpen di sana, oke? Nah di sini cerita pendek itu disusun dari beberapa unsur pembangun. Nah baik unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri maupun unsur yang ada di luar cerita itu sendiri. Nah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu unsur yang berasal dari dalam cerita pendek. Nah unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam cerita pendek itu biasanya disebut dengan unsur intrinsik. Nah, sedangkan unsur yang berasal dari luar cerita pendek itu disebut sebagai unsur ekstrinsik. Oke, nah unsur intrinsik yang pertama itu terdapat yang namanya Tema. Ada yang bisa bantu untuk membacakan apa Nabila, itu Bu. tema? Oke, Nabila, silakan.
Tema dalam cerpen adalah gagasan yang menjadi dasar cerita. Tema dapat berasal dari kehidupan sehari-hari, pengalaman penulis, ataupun pengalaman orang lain. Tema bisa berupa persoalan moral, etika, agama, sosial budaya, teknologi, hingga tradisi yang terkait erat dengan masalah kehidupan, serta dapat berupa pandangan pengarang, ide atau keinginan pengarang dalam menyiasati persoalan yang muncul. Adapun tema dalam cerpen dapat berupa tema pokok dan tema tambahan. Sudah Ibu. Baik, terima kasih ya Nabila. Oke, jadi inti dari unsur intrinsik cerpen itu kita harus membuat yang namanya tema terlebih dahulu. Dengan kita mengetahui tema dari cerita pendek yang akan kita buat atau yang akan kita baca, di situ kita dapat mengembangkannya sebagai cerita pendek yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan. Oke, selanjutnya terdapat unsur intrinsik yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Ada yang bisa untuk bantu membacakan? Saya Bu. Baik, dia Ulhak, saya silakan. Dalam cerpen, tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerpen. Sementara itu, penokohan adalah gambaran watak, sifat, ataupun karakter setiap tokoh dalam cerita. Terdapat dua tokoh dalam cerpen, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Adapun penokohan dalam cerpen terdapat 3 jenis, yaitu tokoh protagonis yang baik, tokoh antagonis yang jahat, dan tokoh campuran yang baik dan jahat. Oke, ya benar sekali. Di sini walaupun tidak Ibu beri tambahan penjelasan apa itu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran, dia aku sudah tahu. Pasti sudah baca ya sebelumnya materi-materi yang Ibu sebelum Ibu berikan. Ya keren. Teman-teman yang lain harap mencontoh dia Ulhak ya untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum Ibu berikan materi. Oke? Oke Bu. Oke. Nah, selanjutnya unsur intrinsik yang ketiga itu terdapat sudut pandang cerita. Bisa bantu Ibu untuk membacakan, Noval? Boleh Bu. Ya, silakan. Sudut pandang cerita adalah posisi pengarang dalam cerita. Dalam cerpen, sudut pandang yang digunakan ialah sudut pandang orang ketiga Bu. Dia dalam kurung diaan atau nama tokoh, ataupun orang pertama akuan. Dengan sudut pandang orang pertama, pengarang akan menyebut dirinya aku, sedangkan dengan sudut pandang orang ketiga, pengarang akan berada di luar tokoh dengan menggunakan kata ganti dia. Ya, betul sekali. Biasanya cerita pendek itu menggunakan sudut pandang kata ganti yaitu dia. Dengan seperti Nabila kan sudah sering ya membaca cerita pendek ya, pasti sering menemukan sudut pandang cerita yang menggunakan kata ganti dia, betul tidak? Betul Ibu. Oke, lanjut. Unsur intrinsik yang keempat yaitu terdapat alur. Oke, alur ini biasa disebut sebagai rangkaian cerita yang bersifat kronologis, dibangun oleh urutan waktu. Jadi alur itu terdapat 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan satu lagi sebenarnya ada alur campuran antara maju dan mundur atau mundur dan maju. Oke, nah di sini alur maju itu bergerak runtut dari awal hingga akhir, dari peristiwa A, B, C, lalu sebagainya. Sedangkan alur mundur bergerak dari cerita menuju akhir cerita menuju awal cerita. Seperti C, B, A. Oke. Nah, untuk cerita alur mundur ini biasanya disebut sebagai alur yang namanya tuh alur flashback. Pak, 12 menit lagi, habis itu udah. Soalnya 30 menit pas. 12 menit lagi, Pak. Maaf ya. Maaf ya, Pak. Iya. Oke, nah. Iya, Pak, maaf ya, Pak. Iya, Pak. Oke, yang terakhir itu terdapat belum yang terakhir ya, ini masih lanjutkan di alur juga. Nah, tahap-tahap alur itu terdapat tahap pengenalan atau orientasi, lalu terdapat kemunculan konflik atau rising action, lalu konflik memuncak atau klimaks, lalu yang keempat ada konflik menurun atau anti klimaks, dan yang terakhir itu tahap penyelesaian atau resolution. Nah, tahap-tahap ini kita dapat dimasukkan ke dalam cerita pendek dan membuat cerita pendek kita tuh menjadi menarik dan membuat pembacanya menjadi menggebu-gebu untuk membaca. Lalu selanjutnya terdapat
unsur intrinsik yang kelima, yaitu latar. Oke. Nah, latar ini biasanya terdapat latar tempat, latar waktu, lalu latar suasana. Nah, latar ini biasanya yang melatar belakangi peristiwa atau cerita pendek. Untuk latar waktu itu contohnya seperti pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Lalu untuk latar tempat itu biasanya di tempat-tempat yang ditentukan seperti di sekolah, di kelas, atau di kantin. Lalu ada suasananya seperti apa gitu. Ada yang tahu tidak latar suasana itu seperti apa? Itu ya Bu, ada yang suasana yang menggebu-gebu, suasana sedih, bahagia, haru dan sebagainya. Iya benar. Itu termasuk kepada latar suasana. Oke, lanjut. Di sini terdapat gaya bahasa dan amanat. Gaya bahasa dan amanat ini termasuk ke dalam unsur intrinsik dari cerita pendek. Nah, gaya bahasa ini biasanya setiap pengarangnya memiliki gaya bahasa tersendiri atau ciri khas dari pengarang, bahwa gaya bahasa dari pengarang itu menggunakan gaya bahasa yang seperti apa. Lalu contohnya ada beberapa pengarang yang menggunakan bahasa puitis dan ada pula pengarang yang menggunakan bahasa lugas. Nah, itu bergantung pada pengarangnya masing-masing untuk menggunakan gaya bahasa seperti apa. Oke, lanjut. Amanat pasti sudah tahu ya amanat itu apa? Tahu Ibu. Bisa jelaskan amanat itu seperti apa? Amanat itu biasanya pesan-pesan yang ada di dalam cerpennya ya Bu? Iya, benar. Jadi amanat ini termasuk kepada pesan-pesan. Nah, seperti apa pesan yang sudah kita baca setelah kita membaca cerita pendek tersebut, kita mendapatkan pesan apa gitu. Seperti kita membaca cerita pendek tentang kehidupan, di mana biasanya cerita pendek tentang kehidupan itu mengajarkan kita atau amanatnya untuk kita bersyukur. Seperti itu ya. Ibu. Oke. Nah, itu merupakan materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, nah sebelum Ibu berikan tugas, Ibu akan mengadakan kuis ya anak-anak. Ya Ibu. Oke, kita sudah membaca tadi, kita melakukan kuis terlebih dahulu. Oke anak-anak, diharapkan untuk membuka kuisisnya. Sabar ya Bu. Kodenya berapa Bu? Nah, ini untuk kodenya ya, 458615. Oke. Sudah pada masuk ke kuisi semua? Sedang proses Bu. Sebentar ya Ibu. Nabila sudah masuk Bu. Ya, ini ada Nabila ya, Naufal, lalu Kenapa juga? dia, ya Naufal sudah masuk ya, kita dapat lihat di sini ya. Dia lama Bu. 458 115. Kembali ke bentar ya Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Sudah? Sudah Bu. Kamu belum masuk ya? Sudah Bu. Oke, langsung kita mulai saja ya. Terdapat 5 soal. Kalau 5-5-nya benar, akan Ibu berikan poin paling tinggi. Aku salah satu. Ibu udah Kenapa tidak salah? Aman. Oh, udah mulai ya? sudah mulai dari tadi. Ih, benar. Ya Allah, dua ya Allah. Belum ada yang benar. Semangat ya Nabila. Semangat anak-anak.
saya Bu jawabannya. Aduh. Easy Bu. Bener satu. Nabila mengungguli Naufal ini. Tadi kan saya udah benar satu. Sudut pandang. Salah lagi. Apa sih susah banget soalnya Ibu? Nah, ini makanya Ibu berharap anak-anak untuk fokus memperhatikan Ibu ya. Nabila, ayo. Nabila salah semua Bu. Aku benar satu. Sudah menjawab semua? Satu lagi Bu. Benar dua. Oke, kita dapat melihat soalnya di sini. Dia ulang urutan pertama. Sudah semua ya? Nopal udah belum Nopal? Udah belum salah. Yeay, selamat dia. Juara satunya yaitu dia Ulha. Kita lihat juara duanya. Nggak ada Bu. Skip Bu. Aku juara dua. Tidak ada ya. Oke, di sini yang mengungguli kuis pada pertemuan hari ini yaitu dia Ulhak ya. Oke, nah Ibu harap teman-teman yang lainnya itu memperhatikan Ibu untuk memperhatikan Ibu dalam membawakan materi ya, supaya dalam kuis selanjutnya atau post test selanjutnya anak-anak bisa menjawab soal dengan benar. Nah, oke, kita sudah melakukan kuis pada pertemuan kali ini. Oke, nah kita sudah kuis juga ya. Ibu mau bertanya nih, bagaimana materi yang sudah Ibu sampaikan? Apakah sudah pada mengerti? Mengerti tapi tidak mengerti sekali Bu. Maksudnya ada beberapa yang belum masuk gitu, belum kami serap. Kayaknya nanti malam saya harus belajar lagi deh. Benar. Jadi harus belajar ya. Oke. Nah, Ibu minta anak-anak untuk merangkum apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Unsur intrinsik ada apa saja. Ibu tunggu 2 menit untuk mengulas gitu, mengulas apa yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Baik Ibu. Ibu tunggu 2 menit. Nih, Ibu sambil membuka kembali nih, ada apa saja unsur-unsur intrinsiknya. Sudah ada yang bisa mengulas? Saya Bu. Baik, Nabila. Baik. Baik Bu, jadi cerpen itu kan sesuai dengan kependekannya. Cerpen itu berarti cerita pendek ya Bu ya. Biasanya cerita pendek itu bisa dibaca itu sekali duduk alias tidak membutuhkan waktu yang lama gitu Bu. Lalu ada unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Yang pertama tema, yang kedua tokoh-tokohan, yang ketiga sudut pandang, yang keempat alur, yang kelima latar, keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh itu amanat. Itu Bu. Benar sekali Nabila. Novel dan dia ada yang ingin mengulas? Baik. Jadi cerpen atau cerita pendek itu cerita yang di dalamnya hanya terdiri atas 1000 sampai 3000 kata ya Bu kalau tidak salah. Ya, benar. Dan dibacanya itu hanya dalam sekali duduk, artinya saat itu kita baca, saat itu juga kita bisa selesai. Kemudian ada unsur pembangun, unsur intrinsik dan unsur Dari dalam ya? ekstensif ya Bu. Nah yang intrinsik saya hafalnya itu tema itu seperti judul itu ya Bu.
kemudian ada tokoh dan penokohan seperti watak dari tokoh, kemudian latar itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, kemudian ada alurnya ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran, kemudian ada gaya bahasa, kemudian ada amanat, dan ada sudut pandang, Bu. Ya, benar. Sebelumnya Ibu akan meluruskan ya, judul dan tema itu berbeda ya. Maaf ya, Bu. Jadi tema itu garis besarnya dari judul. Misal terdapat tema kehidupan. Lalu judulnya itu bukan kehidupan juga, namun misal masalah ekonomi si bujang misalnya, seperti itu ya. Nah, itu tema dan judul itu dua hal yang berbeda, Baik, namun Bu. memiliki kesinambungan. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya, Saya nggak ditanya. iya saya baru ingin bertanya ini. Novel ingin mengulas? Bu. Oke. Saya udah merangkum, jadi teks cerita pendek itu cerita yang bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Nah, terus tersusun, benar kata dia tadi Bu, tersusun dari 10.000 kata, tidak lebih dari 10.000 kata. Dapat dibaca dengan sekali duduk juga Bu. Ya benar. Oke, cukup Novel? Cukup Ibu. Oke, keren-keren ya anak Ibu ya. Iya. Bisa mengulas dengan baik, berarti sebenarnya memahami materinya, namun sedikit kaget ketika Ibu memberikan kuis ya. Oke, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu berharap sebelum Ibu memberikan penjelasan, anak-anak diharapkan untuk membaca buku referensinya terlebih dahulu, oke? Baik, Ibu. Supaya ketika kita melakukan kuis atau Ibu bertanya, anak-anak sudah siap juga. Jadi bukan cuma Ibu aja yang siap, anak-anak juga harus siap dalam belajar. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan tugas juga nih di rumah, oke? Baik, Bu. Dan yang susah dong Bu. Enggak kok. Jadi tugas anak-anak ini membuat cerita pendek. Ini tidak, maksud Ibu Ibu susah, Bu. Analisis aja sih, Bu. Unsur-unsurnya, Bu. Ini bukan juga Oke. tugas ya Bu, merangkum. Masa mau dikasih tugas lagi? kan ini bukan melakukan, bukan tugas ya. Ini kan mengulas dari yang sudah Ibu jelaskan. Iya, Ibu. Jadi tugas di rumah atau pekerjaan rumahnya, baik yang Ibu menerima saran dari Dia Ulhak ya, untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Cerpennya boleh apa saja, bisa dicari dari Google, atau boleh juga untuk membuat cerpen sendiri lalu dianalisis unsur-unsurnya. Oke, dicatat ya. Iya, Bu. Dikumpul kapan, Bu? Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu harap bukunya juga sudah disampul ya. Kemarin Ibu menyarankan untuk disampulkan berwarna putih ya, supaya biru ya, Bu? bukan biru untuk kelas sebelah kalau biru. Baik, Ibu. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri dan Ibu akan memberikan SDQ lagi. Nah, SDQ sebelum penutupan, ketika Ibu bilang pagi, tepuk sekali. Ketika Ibu bilang siang, tepuk dua kali. Ketika Ibu bilang malam, tidak bertepuk atau diam. Oke? Ibu bilang pagi, Ibu bilang malam. Iya. Ayo, tidak fokus Dia Ulhak ya. Ini lagi ngeprank aja, Bu. Lagi ngeprank, Bu. Oke. Ibu bilang malam. Baik. Ibu bilang pagi. Ibu bilang malam. Ibu bilang pagi. Ibu bilang malam. Ibu bilang malam. Ibu bilang siang. Ibu bilang pagi. Ibu bilang siang. Ibu bilang pagi. Ibu bilang pagi. Ibu bilang malam. Tidak fokus lagi. Dia Ulhak tidak fokus lagi, sepertinya sudah lelah ya dengan belajar pada hari ini. Oke, sekali lagi ya sebelum tutup ya. Baik, Bu. Ibu bilang malam. Ibu bilang pagi. Ibu bilang siang. Ibu bilang pagi. Ibu bilang siang. Ibu bilang siang. Ibu bilang malam. Ibu bilang pagi. Ibu bilang siang. Ibu bilang siang. Ibu bilang pagi. Ibu bilang malam. Oke, fokus semua ya. Tepuk tangan kita semua. Keren banget. Sorry. Anak Ibu keren-keren ya pertemuan pada pagi hari ini.
Doa Bu. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu harap semoga pada pembelajaran selanjutnya tetap fokus, jangan lupa sarapan. Oke anak-anak, Oke. kalau bisa membawa bekal Oke, Bu. supaya lebih kuat lagi karena jajanan di luar itu banyak yang tidak sehat ya. Iya, Mana baik, ini Bu. lagi musim pancaroba. Baik, untuk ketua kelas pimpin doa. Baik Bu, duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok tugasnya jangan lupa dikumpulkan di meja Ibu, sudah disampul dengan rapi. Setelah itu nanti Ibu akan langsung nilai ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, sekian pertemuan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih sudah bersama Ibu, sudah senang, sudah ceria pada pagi hari ini. Oke, Oke Bu. Oke Bu. sekian. Dadah. Dadah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan saya itu